write down Catat. our Trinity God Allah Trinitas kita, or atau holy Allah God. kita yang kudus. Holy means Kudus itu holy berarti means hagios. 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 That means holy. Itu artinya kudus. This means holy Kudus means itu berarti is a separation. terpisah. Separation Terpisah from dari from makhluk ciptaan. creatures. When we call Ketika holy, kita memanggilnya kudus, holy kudus itu means berarti Allah God itu is- God Allah itu separates terpisah from dari makhluk ciptaan. creatures. Pencipta Creator terpisah separates from dari makhluk ciptaan. creatures. We Kita sebagai Creatures makhluk ciptaan cannot be tidak akan pernah equal, bisa sama equal with dengan Sang Pencipta. Creator. There is Tidak ada no cara way untuk bisa menjadi to setara, be equal menjadi with sama dengan Sang Pencipta. Creator's Pikiran thinking dan cara berpikir Sang Pencipta and minds are totally itu sama different sekali from berbeda our thinking and dengan mind. pikiran dan cara berpikir kita. So we cannot Jadi even kita bahkan compare tidak akan bisa membandingkan Creator Sang with Pencipta our own dengan cara kita sendiri. way. Therefore, Oleh karena itu, creatures makhluk like you ciptaan and seperti me, kalian dan saya, creatures makhluk ciptaan, have their kita own memiliki names, nama. but Tetapi Creator Sang Pencipta should not have their tidak name, harus memiliki nama. because Karena we creatures kita sebagai makhluk ciptaan should not tidak seharusnya and dan cannot even bahkan tidak call dapat memanggil Sang Pencipta. Creator. It is rude, Itu merupakan rude hal and yang tidak impossible. sopan It is rude dan kasar dan tidak mungkin, and impossible to tidak call sopan, kasar, dan God's tidak name. mungkin untuk memanggil nama Tuhan. even Bahkan human dalam komunitas manusia, community. Son seorang anak cannot tidak dapat call memanggil father's nama ayahnya. name. The son Seorang anak can hanya only dapat call memanggil just hanya Bapak. father, not Dia tidak calling bisa memanggil nama his bapaknya name secara direct. langsung. Mengapa? Why? Karena Because it's itu tidak not sopan. Respectable, Benar? right? In Dengan the cara same yang sama, manner, we Kita sebagai makhluk creatures ciptaan, kita tidak cannot dapat call memanggil nama God's Tuhan. name. Tuhan God tidak should not seharusnya have his memiliki their nama. names. Seperti Like Allah the Bapa, Father God, Allah Anak, Son dan Allah Roh God, and Holy Kudus, Spirit God. mereka They tidak don't perlu need memiliki to have nama. their names. But Tapi for the demi sake of kepentingan us, kita, for the sake of demi us, kepentingan kita, demi for loving mencintai us, kita, for the sake of loving us, for the sake of demi berdialog dengan dialoguing, kita, untuk dapat berhubungan relationing dengan kita, with us and to us. Dia He memberitahu taught us kita his name. namanya. Dia He memberikan gave kepada us his kita names. namanya. Kalian makhluk You ciptaan, creatures, namaku adalah my ini, name ini. is such and such. Kalian panggil You aku call seperti ini. me. So Jadi itu it sebenarnya is adalah actually ekspresi the dari expression cintanya. of, a token of his love.
Name giving Pemberian is namanya the kepada token kita of itu adalah his love tanda cinta, toward cintanya creatures. kepada makhluk ciptaan. He Dia really benar-benar humiliated merendahkan dirinya himself sendiri down to our sampai ke level. tingkat kita. Humiliated himself Yang down merendahkan to dirinya our sendiri sampai ke level tingkat kita using dan menggunakan our bahasa language kita and dan our memakai nama kita, kinds of nama seperti names. nama-nama kita. Sometimes Kadang-kadang very lowery, dia memakai nama lowery, yang terlihat sangat rendah, lowery looking, lowery sounds. nama yang terlihat sangat rendah, Names. sangat hina. Like Seperti I am aku adalah I am the gunung what? batu. Oke. okay, and I am, huh? No. Lowery. Dia He's sedang lowering merendahkan down. dirinya. Would you Apakah kalian senang be jika happy saya when panggilan if I call kalian you kamu rock? batu? Eh? Itu That's benar-benar a nama yang really sangat memalukan. humiliating name. Oke? Okay? Bahkan Even dikatakan, say, you are engkau adalah lily bunga of the bakung valley. di lembah. Catat, You write it down. Okay? engkau You are adalah bunga the bakung lily di of the lembah. valley. Kalian tahu bunga You know bakung? lily? Kalian mau menjadi Would seperti you be itu? like that? Jika kalian You say, berkata, Dokter Huang, Dr. Huang, kamu tuh bunga you are bakung. lily. Oh, kalian come benar on, you memandang are rendah really saya. looking down, looking down at me. Hah? Aku You are, adalah roti. I am bread. Seperti itu. Like that. Saya See? akan berikan lagi. I'll give you more. Mari kita cari beberapa nama find some lagi. more. Eh? Aku adalah That's wine. anggur. I tell you, Tulis write semua down nama-nama all these itu. names. And Dan I aku am- adalah I pokok am anggur. a vine tree. Kalian tahu pokok anggur? You know vine tree? Itu nama yang sangat That's a merendahkan, degrading kan? name, isn't it? Bagaimana How could bisa sang The pencipta creator memanggil dirinya call sendiri, himself, aku I adalah am pokok a anggur. Vine tree. aku adalah gembala. Shepherd too. Itulah kata-kata It's a kelas low bawah. class word. Shepherd. Singa dari Yehuda. Huh? Lion of Judah. singa dari it's Yehuda itu masih okay. tidak apa-apa. Anyway, that's still how could Kalian tahu you know, bagaimana creator mungkin sang is a pencipta descendant of menjadi keturunan one dari woman, salah seorang family, wanita dalam sebuah keluarga, Lion of seperti Judah, keturunan like Yehuda. that, descendant of Judah. And more. Dan lagi, Those more. lagi, Huh? Lamb. domba. I am the Aku adalah lamb. anak domba. I am the Aku goat. adalah kambing. Goat. Okay? And more. Dan lagi, That's ada one lagi. more. It says, I am Aku a adalah fortress. benteng. I am a Aku adalah shield. tameng. I am Aku the adalah cornerstone. batu penjuru. More, Lagi, more, lagi. more. So I am Aku a adalah tempat shelter. perlindungan. A shelter. Tempat perlindungan. You are already there? And it says, Dan dikatakan I juga, am- aku I am adalah your temanmu. friend. How Bagaimana bisa sang Creator pencipta berkata said seperti that? itu? Eh? Dan And juga, also that, I aku am adalah your suamimu. husband. Why? Mengapa? Why Mengapa God Tuhan harus has merendahkan to dirinya bring down himself sampai ke down kelas to bawah? the low class, even Bahkan di in dalam human komunitas manusia, society, in a nama low kelas class terendah. name. Mengapa? Why? Mengapa? Why? Karena Because saya akan bertanya you kepada don't kalian have to. mengapa. Why? Dan And kebanyakan most dari of nama-nama those itu names are very adalah nama yang asli real dalam names kehidupan in kita. our lives. Eh? It's Bukan not nama an yang abstrak. name. It's a Itu adalah nama yang concrete nyata. names. Concrete. Kalian tahu abstrak? You know abstract? Ya. Yeah. Okay, yeah. Okay. Sekarang Okay, mengapa? now, why? Mengapa dia harus Why he melakukan has hal to ini? do this? He has to Dia itu ingin show menunjukkan us, dan mengajari kita teach us who he is, siapa dia, for us to supaya kita bisa understand, mengerti, for us supaya kita to- bisa menyadari to realize, okay, to dan digest memahami who he siapa is. dia.
Otherwise, Jika tidak, often we cannot kita tidak akan understand mengerti what siapa Jesus Yesus. is. So he Jadi came dia down to turun our sampai ke level kita. Okay, that we call Kita menyebutnya dengan kata incarnate, menjelma. into our level. Dia menjelma ke level kita Okay, using our dengan menggunakan terminology, terminologi kita, our cultural ekspresi expression, kebudayaan kita, okay, to teach untuk us mengajari kita siapa he is. dia. So Jadi it ini is- adalah it is the ekspresi yang sangat clear jelas expression of dari his cintanya love kepada kita. toward us. Lihat, See, such a Allah yang powerful begitu God kuat, who holds yang memegang the alam universe semesta in dalam his tangannya, so dan we kita are hanyalah debu dust dan tanah and liat clay. Okay, di in matanya. his sight. Sekarang, Now dia he's memberitahu kepada debu dan tanah liat itu clay bahwa, that, hey, aku I love mengasihimu, you. aku I tempat am the perlindunganmu, shelter. aku adalah I am the gembalamu, shepherd. aku adalah I am your temanmu, friend. aku adalah I am gunung the batu rock dan and penjuru, cornerstone. batu Like penjuru, seperti itu. that. And these Dan debu ini dust tadi and tertawa. rocks. Huh? Yeah. Oke. Okay. But you Setidaknya kita At perlu least we sedikit mengerti understand tentang little bit. Yesus. of Jesus. Dan banyak And sekali many orang-orang Kristen Christians only juga hanya menganggap Yesus consider itu sebagai tempat Jesus perlindungan, for it's considered mereka hanya as menganggap a Yesus shelter sebagai tempat in perlindungan only shelter atau penolong or saja, helper atau or hanya pemberi berkat blessing saja giver in dalam kehidupan mereka. his and her life. Jadi selalu berkata, Yesus Always berikan aku, Jesus berkati give it to aku. me, bless me. Semua ini, All this, mereka that's the selalu only- berkata seperti itu. Itu adalah that's the konsepsi yang misconception salah of tentang Yesus. Jesus. Yesus tidak mati hanya Jesus untuk did not kebahagiaan kita die sendiri. for my own self happiness. That was not Itu the bukan primary tujuan purpose. utamanya. Huh? Is it? Benar? He died for Apakah you dia for mati your hanya untuk blessing? memberkatimu? He died for Dia you, mati bagi yes, kamu? Ya, benar. but that Tapi was itu bukan not tujuan the utamanya. primary purpose. After Setelah you kalian receive menerima blessing berkat from dari him, Dia, he Dia expects mengharapkan us kita to go untuk out pergi and share dan the membagikan berkat blessings with itu as many kepada people sebanyak-banyaknya as possible. orang. That was the Itu purpose. adalah tujuannya. That is the way Itulah we caranya kita glorify memuliakan Jesus. Yesus. That's the Itu purpose. adalah tujuannya. Not just the Bukannya keeping untuk it disimpan buat diri sendiri. for yourself. As you Sewaktu share kita as membagikan much, sebanyak-banyaknya as many as possible, kepada sebanyak-banyak orang, He will be Dia akan menjadi happy senang dengan with you. kalian. That's why Itulah he said, sebabnya Great Dia memberikan Commission. amanat agung. But Tapi before sebelum the Great amanat Commission, agung, Great 10 Commandment perintah has to Allah be. itu harus dipraktekkan. You have to Kalian harus love mencintai Jesus Yesus first, terlebih dahulu. and Dan Great 10 perintah Commandment Allah has two itu ada parts. dua bagian. Vertikal dan horizontal. Kalian sudah You tahu know hal that. itu. Oke? Okay? Vertikal, Vertical, you sewaktu love kalian mencintai God, Tuhan, not tidak menyembah worshiping berhala, idol, dan and horizontal, is a, you know, yang 6 kedua, commandments. 6 perintah Tuhan, Second 6 here. dari 10 perintah Tuhan, yaitu Love saling each mengasihi, Love each other. It love dan fellow kasih sesama orang Christians each Kristen, other. Love juga kasih sesama orang Israelis each Israel, other, bukan not Gentiles. bangsa lain. You see, loving now is a Vertikal itu, is love itu mengasihi our Allah God. kita, dan yang Second is kedua, yaitu love mengasihi fellow sesama orang Kristen, Christians, fellow mengasihi sesama Israelis orang each Israel. other. That's the Itu adalah great 10 commandment. perintah Allah. Mengapa? Why? Orang These Israel, Israelis, orang Christians Kristen saat should ini love harus each saling other mengasihi. in order to Untuk next step, berikutnya apa? to in order to Untuk perform, memenuhi fulfill amanat the great agung. commission. Great Amanat commission agung itu seperti ini. is this. Great commission Amanat agung itu to yaitu untuk extend mengembangkan our kasih love kita to kepada orang-orang non-Christians. non-Kristen. Itulah That's a great amanat commission. agung. Before Sebelum we kita extend mengembangkan our love kasih kita to kepada orang non-Christians, non-Kristen,
Christians should Kita be harus united bersatu dan in mengasihi loving sama terlebih each dahulu, other, where the di mana kuasa power Yesus of akan Jesus terbentuk will dari situ. generate out of that. Now, Jesus, the Sekarang purpose tujuan of Tuhan giving, memberi kita providing namanya, His name to us. sekarang buat subjudulnya, subtitle yaitu called the tujuan. purpose. Apa yang menjadi nomor satu Number one, dari tujuannya memberi kita nama? His name providing for us is to Untuk show menunjukkan siapa who Dia, He is. untuk menunjukkan Show kepada us kita siapa Who Dia. He is. Dan tujuan kedua, And second, coba katakan tell apa me itu? what would be? To Untuk menunjukkan show us kepada kita how much betapa Dia He mengasihi kita loves us. dan And to expect mengharapkan us kita to obey untuk His great mematuhi 10 commandment. perintah Allah. And Dan juga expect mengharapkan us kita to obey untuk great memenuhi commitment. amanat agung. In Dengan other kata words, lain, these are ini the adalah will of kehendak God. Tuhan. These are Ini the adalah will kehendak of God. Tuhan. So in Jadi one dengan satu word, kata, for us to supaya perform kita and melakukan obey dan mentaati the will of kehendak God. Tuhan. without the Tanpa name nama-nama Tuhan, nama-nama God, Allah, we kita tidak bisa kita tidak bisa berdialog dengan Dia. And without, then Lalu why he has Lalu so mengapa many Dia names? memiliki nama sebanyak itu? Di dalam Perjanjian Lama, Old Testament alone, in the New Testament, dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru digabung, jumlah nama Yesus, jumlah dari nama Yesus itu ada sekitar 100. Dengan kata lain, ada sekitar 100 nama Yesus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru digabung. Mengapa ada banyak sekali nama Yesus yang berbeda? Mengapa? Beritahu saya mengapa? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah Sang Pencipta, Allah semesta alam. Dan Allah itu selalu terlibat dalam setiap kehidupan, setiap kegiatan dalam kehidupan kita. Jadi Dia mengajari kita, ketika kita dalam masalah, Dia berkata, "Hey, sini, aku adalah tempat perlindunganmu." Ketika kita kehilangan jalan, Dia berkata, "Dengarkan, aku adalah gembalamu." Seperti itu. Oke? Ketika kalian dalam kesulitan, Dia berkata, "Aku adalah bunga bakung di lembah." Seperti itu. Jadi, Dia menggunakan siapa Dia dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa menyadari, baik secara fisik dan bahkan secara mental, ini adalah Yesus dalam situasi yang nyata. Jadi Dia benar-benar menjabarkan namanya kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Dia menciptakan namanya yang dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita dapat merasakannya secara fisik. Kita dapat merasakan bahwa Yesus ada di sini. Jadi ketika kita dalam masalah, kita dapat merasakan bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah tempat kita berlindung.
Ketika seseorang menyerang saya bisa bersembunyi dalam Yesus. Karena dia adalah kubu pertahanan kita, seperti itu. Saya berharap kalian dapat mengerti akan hal ini. Sekarang ganti paragraf. Now change your paragraph. In his name, di dalam namanya, all his semua karakternya, his ideas, ide-idenya, his gaya hidupnya, his kepribadiannya, his world cara view. pandangnya, kalian tahu cara pandang? World view? His world view. Cara pandangnya, his value, penilaiannya, dan pandangannya terhadap keluarga, juga pandangannya terhadap uang, money view. All his semua identitasnya itu tersembunyi dan dijelaskan di dalam namanya. Jadi nama-nama itu mengandung, membawa identitasnya. Likewise, sama halnya dengan nama kalian dan nama saya. Okay, now name. Okay. Like seperti ketika kalian mengatakan Presiden Amerika, Bush, maka kalian dapat membayangkan orang macam apa dia. Kalian dapat membayangkan posisinya, kebangsaannya, juga karakternya, cara dia berperilaku, dan sebagainya. Lalu saya katakan, bagaimana dengan Presiden Rusia, Putin? Oh, Putin. Bisakah kalian membayangkannya? Bagaimana dengan Presiden Filipina, Gloria? Kalian tahu dia? Kalian orang Filipina? Sebagai faktanya, saya bertemu dengan dia sekali. Saya mengunjungi kantornya dan bertemu dengannya. Now, change the paragraph. Ganti paragraf. The Trinity God, Allah Trinitas, their names. Memiliki nama mereka sendiri. The Father God, Allah Bapa, has his own name. Allah Bapa punya namanya sendiri. Relation to us. Yang berhubungan dengan kita. Father God. Allah Bapa. Kita tidak bisa melihat Allah Bapa. Yet he has his own. Tetapi dia mempunyai identifikasinya sendiri. For us to call bagi kita untuk memanggil dia. There are not many in the Bible. Tidak ada terlalu banyak nama dalam Alkitab yang secara eksklusif mengidentifikasikan tentang Allah Bapa. Tidak banyak. Seringkali Allah itu berarti Elohim. Elohim. Elohim itu melambangkan Allah Bapa di sana. Dan juga Anak Allah dan Allah Roh Kudus juga ada secara inklusif dalam nama itu. Elohim. Tetapi ada satu nama yang jelas bagi Allah Bapa, yaitu seperti ini. Yesus berkata di dalam doa Bapa kami, dia berkata, Bapa kami yang ada di surga. Oke? Waktu itu, dengan jelas, Yesus sedang berkata tentang Allah Bapa saja. Jesus was referring to. Or
atau kepada Bapa. Father, like that. God Father. See? Kalian lihat kata Single tunggal word, Bapa, Father, then that's maka itu Father berarti God. Allah Bapa Or atau God Bapa. Father, Seperti itu. like that. Okay? And in our Dan di dalam prayer, doa kita, we call kita menyebut Father Allah God Bapa using Father God with a dengan menggunakan adjective. kata sifat. You know, Kalian tahu kata adjectives. You know sifat? adjectives? Kata sifat Adjective. yaitu untuk mendeskripsikan kata benda. Description to noun. Oke. Jadi ketika So now kalian it berkata said here, when you say kata sifat yang special khusus adjective for untuk menunjukkan Allah Bapa, designating Father God. Let's say, seperti Allah pengasih, loving Father, like that. Loving God. It's a kasih di loving sini adalah kata sifat. adjective always. Dan itu selalu attached melekat to dengan Allah Bapa. Father God. Karena Allah Because Bapa Father adalah God kasih. is love. Oke. Okay? Jadi Allah Loving pengasih Father seperti itu. God like that. So when you Jangan lupa itu. don't forget that. Ini adalah This is kata a sifat typical yang khas yang melekat pada Allah Bapa. attached to Father God. Bapa pengasih Loving Father, atau Allah pengasih loving God, seperti itu. Oke. like that. Okay? But Tetapi when ketika we kita call memanggil anak Allah, Son God, we have kita different mempunyai kata adjectives. sifat yang berbeda. Different adjectives. Son God. Allah anak. Son God has Allah many anak mempunyai various bermacam-macam kata sifat. adjectives. Like Seperti this. ini. Typical Kata son sifat yang God khas untuk adjective Allah anak is adalah this. ini. Gracious. Allah pemurah. Gracious God. Allah pemurah. What goes, Paul Paulus always selalu say, mengatakan grace kasih of karunia Jesus. Yesus. Oke. Okay? Paul said, Paulus selalu grace mengatakan of kasih Jesus karunia Yesus and dan mercy belas of kasihan Jesus. Yesus. All that goes Semuanya yang berhubungan Grace dengan and kasih karunia mercy. dan belas kasihan. it goes Semuanya together selalu dengan with Yesus. Jesus. So it's Jadi Allah yang gracious pemurah, and penuh belas merciful kasihan, dan and Allah yang faithful setia. God, faithful God, merciful Ketika kita God, berkata Allah yang penuh faithful belas God, kasihan, Allah merciful pemurah, God, merciful seperti itu, Jesus, semuanya all itu adalah Yesus. when we say merciful God, gracious God, like this, Semuanya itu adalah Yesus. and Dan Allah yang righteous adil, God, and there ada are masih many. banyak lagi. We will Kita go akan over pelajari more nanti. later. Jadi So Allah Father Bapa God mempunyai has nama very yang terbatas, limited names. tidak Not banyak. many. Mengapa? Why? Karena Because we kita tidak bisa cannot melihat Allah see Bapa. Father God Dan kita And we do tidak not dapat berbicara direct langsung dengan Allah Bapa. to Father God. Jadi Yesus adalah Jesus is Allah God di mana kita dapat berbicara, berhubungan, associate with, dan bersekutu fellowship dengannya. with. Jadi So nama Jesus' Yesus ada name berapa has how banyak? many? 100. 100. 100. 100. Sekarang, Now, how bagaimana about the dengan Allah Roh Holy Kudus? Spirit God? The Allah Holy Roh Spirit, Kudus, the Holy Spirit Allah Roh God Kudus hanya memiliki had sedikit few nama. names. First, Pertama, it said the Holy itu Spirit. Roh Kudus. It said the Holy Roh Spirit. Kudus. It has to have a the in English, okay? The Roh Holy Kudus. Spirit. This in Di Greek dalam bahasa word, Yunani-nya adalah pneuma. pneuma. This pneuma, Pneuma ini is a saving, memiliki saving, fungsi has untuk a saving menyelamatkan function. dan Also, juga fungsi untuk sanctifying menguduskan. function. Now, when we Ketika kita menerima receive Yesus,
Jesus, maka then we kita menjadi become orang Kristen. Christian. Because the pneuma Karena pneuma is the adalah Spirit roh of Yesus Jesus and the Spirit dan of roh Father Allah God. Bapa. Pneuma Spirit adalah of roh Jesus Yesus and dan roh Allah Spirit of Bapa. Father God. Kita akan We will- belajar we will- hal itu nanti. We will study more on this later. Ketika When we kita receive menerima the Roh Holy Kudus, Spirit, we kita will akan menjadi orang Kristen. become Christian. Dengan Now, kata lain, in other word, when we ketika kita receive menerima Jesus, when Yesus, you invite ketika kita Jesus mengundang into your Yesus ke heart, dalam hati kita, that means you itu berarti invite kita mengundang His rohnya Spirit ke dalam into hati our heart. kita. Oke? Okay. Now let me give you. Now Di here sini, in Acts dalam Kisah 16, Para Rasul, write that catat. down. Are you ready? Writing. dalam Acts Kisah Para Rasul 16:7 pasal 16 ayat 7 says, berkata, the Holy Roh Kudus Spirit adalah is roh the Spirit of Yesus. Jesus. The Roh Spirit Kudus of adalah Jesus. roh Yesus. Dan And juga dalam Roma Romans pasal 8:9 8 ayat 9 dikatakan, says, Roh the Spirit of Kristus. Christ. Roman Romans 8:9 pasal said, 8 ayat 9 Spirit of dikatakan Roh Christ. Kristus. And Dan dalam Matthew Matius pasal 10 ayat 10:20, 20, Matthew 10 Matius pasal 10 ayat 20, and dan Romans Roma pasal 8 ayat 8:11, 11, Matius pasal 10 ayat 20 dan Roma pasal 8 ayat 11 dikatakan Roh Bapa. Father. Spirit of Father. Dan juga dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 dikatakan Roh Kudus. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 9, Roma pasal 8 ayat 9, dan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan Roh Allah. Lihat di sini, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah Bapa, Roh Kudus, bahkan Roh Allah. Oke, semuanya ini, semuanya mengarah kepada satu kata, yaitu Roh Kudus. Lihat, Roh Kudus adalah roh siapa? Yesus dan Allah Bapa. Jadi, ketika kita mengundang Roh Kudus ke dalam hati kita, sebenarnya kita mengundang siapa? Yesus dan Allah Bapa. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku mengetuk pintu, jikalau ada orang yang membukakan pintu dan mengundang aku akan masuk. Oke? Yesus itu terlalu besar untuk dapat masuk ke dalam hati kita. Tapi rohnya itu dapat masuk. Jadi rohnya yang ada di dalam saya, itu berarti Yesus ada di dalam saya. Benar? Dan Bapa ada di dalam saya. Jadi ini adalah tempat kediaman Allah kita. Kita mempunyai Roh Kudus pneuma yang tinggal di dalam kita untuk memberikan kita keselamatan. Siapapun yang dikuasai oleh Roh Kudus akan mempunyai hidup yang kekal. Oke? Jadi, pneuma itu bekerja dengan cara seperti itu, yaitu roh penyelamat, pneuma. Dan juga, pneuma tidak hanya bekerja sebagai roh penyelamat, tapi dia juga tinggal di dalam kita, di dalam hati kita, dan membersihkan setiap akar-akar pahit di dalam hati kita. Kalian pernah dengar tentang akar pahit? Akar pahit. Ibrani pasal 12 ayat 15
Karakter kita yang kotor, karakter setan yang ada dalam diri kita itu disebut akar pahit. Cemburu, murka, kemarahan, kecemasan, depresi, fitnah, tidak bisa mengampuni, tidak mempunyai belas kasihan, semua karakter yang kotor ini. Sekarang, Roh Kudus di dalam kita, tidak hanya memberikan kita hidup yang kekal, tapi juga Dia memurnikan dan membersihkan akar-akar pahit dalam diri kita. Dia memurnikan dan membersihkan akar-akar pahit dalam diri kita. Ibrani pasal 12 ayat 15. Itu adalah salah satu dari fungsinya. Jadi, kita menyebut roh yang ada dalam kita, roh yang ada dalam kita itu disebut Roh Kudus. Roh Kudus. Ada peranan lain dari Roh Kudus. Meskipun itu dari Roh Kudus yang sama, tapi bekerja dengan cara yang berbeda. Roh Kudus dengan fungsi yang berbeda. Kita menyebutnya Parakletos. Para artinya berjalan bersama. Berjalan. Jadi, Parakletos ini artinya berjalan bersama kita di luar diri kita. Tidak di dalam hati kita. Tapi di luar kita. Tapi berjalan bersama-sama dengan kita. Oke? Itu artinya para. Dan kletos itu artinya diundang. Ini bersifat pasif. Diundang, itu adalah kletos. Semuanya ini digabungkan bersama. Roh di luar kita yang berjalan bersama-sama dengan kita setiap saat, tapi Dia ingin diundang. Kalau tidak, Dia tidak akan datang kepada kita. Itulah Parakletos. Oke? Jadi kita harus mengundang Dia untuk datang kepada kita. Katakan, maukah engkau datang kepadaku? Maukah engkau masuk ke dalam hatiku? Kita harus mengundang Dia. Kita harus mengundang Dia. Jadi, Parakletos ini ada dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes, Yesus berjanji pada hari perjamuan terakhir. Kalian masih ingat Yohanes pasal 14? Saya sudah beritahu sebelumnya. Yohanes pasal 13, 14, 15, 16, 17. Kelima pasal ini adalah cerita dari perjamuan terakhir. Dan Yohanes pasal 14 ini adalah perjamuan terakhir. Oke? Pada hari perjamuan terakhir, Yesus berjanji kepada murid-muridnya dengan berkata seperti ini. Suatu hari, Aku akan meminta Bapa untuk memberikan kalian Parakletos. Dalam terjemahan bahasa Yunaninya. Tapi Parakletos itu diterjemahkan ke dalam beberapa nama yang berbeda. Penerjemah dalam bahasa Inggris, penerjemah dalam bahasa Inggris menerjemahkan berbeda tergantung dari versinya, seperti versi King James atau NIV atau yang lainnya. Mereka menerjemahkan Parakletos ke dalam berbagai kata. Mereka menerjemahkan seperti ini, penghibur. Oke. Beberapa berkata penolong, pakai huruf besar P. Beberapa menerjemahkan pengacara. Apa artinya pengacara? Pengacara itu adalah seorang pembela.
your defender. Pembela kita, oke? Some translate Beberapa that menerjemahkan the teacher. guru, Okay? oke? And Dan the counselor. konselor. See here, all these. Kalian lihat di sini, All semua these nama names ini, are not this ini bukan part, nama Holy Spirit. dari Roh Kudus penuma, Okay? oke? This is Ini adalah nama dari Parakletos. Parakletos. the Parakletos. Parakletos. You have to Kalian be able harus to bisa membedakan differentiate, nama-nama itu. Okay, these names. Now this Sekarang Parakletos Parakletos, ini, now here dia ada in di udara, air, near me, dekat dengan kita, even in this bahkan dalam room. ruangan ini. Everybody Semua orang possess dalam the ruangan pneuma, ini dikuasai oleh Holy Roh Kudus Spirit penuma in dalam diri kita. you. Okay? Also, you Dan juga need kita Parakletos. membutuhkan It's Parakletos. kind of air force, Ini adalah semacam missile, angkatan udara missile, dan bagian misil. unit. Over inside here, it's Dalam sini infantry adalah unit infanteri, Yeah, in terms of ya, dalam hal spiritual pertempuran fighting. rohani. Okay? Okay. Infantry unit. Now you need a missile. Sekarang kita unit. membutuhkan So bagian you- misil. Now, in the Sekarang Bible, di dalam there Alkitab are at least setidaknya ada four cara. ways of the Parakletos. Ada 4 cara agar Parakletos entering dapat in masuk us. ke dalam kita. 4 ways. 4 cara. Number 1. Nomor 1, Just a second. Write it Catat. down, okay? Write it down. catat Although you meskipun know, kalian sudah tahu, write it catat down sekali again. lagi. Now, Sekarang 4 ways. 4 cara. Number 1, Nomor 1, in Acts dalam 2, Kisah Para Rasul pasal 2 say, katakan by wind oleh angin and dan fire. api. It's in Semuanya ada Acts 2, dalam Kisah Para Rasul pasal 2. chapter 2, wind Angin and dan fire. api. Fire and wind. Mengerti? Got it? And in Matthew Di chapter Matius pasal 3 ayat 16, 16 dikatakan the Parakletos Parakletos descended turun ke upon atas Yesus Jesus when he ketika took dia the dibaptis baptism di sungai Yordan. in the Jordan River as like Dalam what? bentuk Like a apa? dove, Bentuk burung merpati. like a dove. Okay? Parakletos Parakletos will itu akan come datang upon like seperti a burung dove. merpati. And in Dan Acts dalam chapter Kisah Para 9, Rasul pasal 9, when ketika Saint Rasul Paul Paulus entered dia ingin pergi ke Damascus Damaskus to untuk persecute menganiaya orang-orang Kristen. Christians, the Parakletos appeared muncul ke to hadapan him dia in dalam the bentuk form of cahaya, light, cahaya, and dan mengenai hidden. dia, The light terang itu entered masuk ke dalam in him. dirinya. Sekarang, Now, the penuma yang pneuma ada di dalam inside, hati kita okay, is itu working bekerja in dalam the bentuk form of aliran water, air. in the form of spring, Dalam bentuk spring aliran water. air. John chapter Yohanes 7, pasal 7 ayat 38. John Yohanes pasal chapter 7 ayat 38. 38. So this here, let me Jadi repeat. saya akan ulangi. The pneuma Roh Holy Kudus Spirit penuma di inside dalam diri of me, saya it's a itu seperti it's a fountain air mancur di inside, dalamnya okay, as a fountain and dan generating menghasilkan water, air, oke, okay, washing untuk away membersihkan those akar-akar bitter root, pahit itu. washing away. So you Jadi kalian dialogue berdialog. Kalian berdialog dengan penuma di dalam kita. Kalian bayangkan dalam hati kalian inside of your heart and dan berdialog dengan roh the yang living hidup spirit yang ada di sana. in it. Every day you meditate. Setiap hari kalian Lord merenungkannya. Jesus, Tuhan Yesus, you are in me. kamu ada dalam aku. Lord Jesus, Tuhan Yesus, maukah engkau maukah memberikan air hidup yang punya kuasa untuk membersihkan itu ke dalam hati saya
heart, because you pneuma, Karena you engkau are pneuma, living water. engkau adalah air hidup. John chapter 7, Yohanes pasal verse 7 38, ayat 38 sampai 39. And cleansing Dan bersihkan and cleansing my akar-akar what? pahit My yang ada di dalam bitter hatiku. root inside. I have a Aku mempunyai spirit roh of jealousy iri hati, and anger, pemarah, unforgiving tidak bisa spirit, mengampuni, comparative roh spirit, yang suka membanding-bandingkan, lazy spirit. roh pemalas within me. ada dalam diriku. Would you Tuhan, clean maukah engkau membersihkan like that? semuanya itu Okay? seperti itu? a dialogue Berdialog with it? dengan dia. Then as Maka you do sewaktu this, kalian melakukan hal ini, in Romans di Roma pasal 8 ayat 8:26 said 26 this. berkata, Romans Roma 8:26 pasal 8 ayat 26 berkata, wow. If you are jika kalian spirit-filled, dipenuhi roh, Romans 8, it said, dikatakan, pneuma yang ada di dalam of dirimu you will itu akan berdoa syafaat, intercede berdoa for syafaat you buat kalian in a dengan groaning, keluh kesah okay, in a yang tak groaning terucapkan. spirit, to remove your, he knows that the Pneuma di dalam inside knows your hati kita tahu weakness, kelemahan kalian, your weakness kelemahan di dalam diri inside of you, kalian, and he will dan dia akan berdoa intercede, syafaat okay, buat for kalian you, kepada Allah Father Bapa God, for the untuk removal of mencabut setiap your akar-akar pahit. bitter root. Jadi As you sewaktu kita dialogue berdialog with him dengan dia every dalam day, kehidupan on a kita daily sehari-hari, basis, maka secara slowly, perlahan-lahan slowly, kalian you akan will be dibersihkan. purified. Itulah That's a benefit, keuntungannya, isn't it? kan? That's a Itu adalah benefit. keuntungannya. Sekarang Now God Allah provided menyediakan Parakletos, angkatan udara Parakletos, oke, okay, to support untuk the infantry. mensupport prajurit soldiers. infanteri. What is infantry? Apa itu soldier prajurit here? infanteri? Pneuma. Pneuma. Okay. Oke. Now, Sekarang Air Force. angkatan udara, He said, dia berkata, you Air Force will not angkatan come udara upon tidak akan you datang kepada kita unless you kecuali call kita upon. memanggil. You invite. Kita You harus have to mengundang. invite. That's the Itulah why sebabnya on the dia ada upper di ruang room, atas. 120 Christians 120 orang Kristen, had been mereka praying berdoa for 10 bersama-sama selama 10 hari days until sampai they mereka receive menerima that Parakletos itu. Parakletos. That's why we say, Itulah sebabnya sometimes we kadang-kadang say, kita "Let us berkata, pray together." mari kita berdoa Okay? bersama-sama. Oke? And, you know, not over just one day, but Dan you bukan will hanya satu continue hari to pray saja, for tapi itu one akan berlanjut subject. terus untuk mendoakan satu subjek. When time comes. However, Meskipun the begitu, prayer should be doa itu harus be dihasilkan generated from the dari bottom of lubuk our hati heart. kita. Okay, you gotta, God will wait until Tuhan that akan moment. menunggu sampai saat itu. From the bottom Dari of your heart. kedalaman Then hati kita. Kemudian he dia said, "I berkata, will send you aku akan fire." mengirim api. Okay, Oke? and I will Dan send you aku akan wind. mengirim angin The fire inside kepada will kalian. burn, Api and dalam akan ashes membakarnya, will let out. abunya akan keluar, Fire burns, api and dalamnya ashes. membakar, dan akan ada abu, and the wind comes in, dan angin akan and datang, blow it away. dan meniup semuanya itu. Let me repeat Saya akan again. ulangi lagi. Fire comes in, Api akan and datang, burn dan my membukur, jealousy, all these membakar dirty cemburuku, characters, semua karakter and burukku, ashes left. dan abunya out. akan tertinggal, Then those dan ashes abu itu will akan be ditiup blown oleh out angin. by wind. So as we Jadi sewaktu praise kita him, memuji dia, worship him, menyembah dia, the Parakletos Parakletos will itu enter. akan masuk. Because Karena his spirit roh Jesus Yesus will itu akan enter masuk in ke me. dalam saya. You visualize Kalian that. coba bayangkan You anticipate that. dan harapkan, And dan Parakletos. Parakletos itu akan enter. masuk. And Dan kadang-kadang sometimes, like a dia datang dog, seperti merpati. you cannot, Bahkan kita you cannot, seperti tidak merasakannya. you cannot even, feel it. It's very Dia akan light datang to dengan it. sangat lembut, Like seperti a dove burung that merpati. will come Dia akan datang upon us. kepada kita. Sometimes it's like light, Kadang itu seperti cahaya thunder atau kilat. will come like that. It depends on
Itu tergantung dari kasus dan situasi perorangan. Ketika kita menerima ini, kadang-kadang tubuh kalian akan bergetar, kadang-kadang kalian akan jatuh di lantai, kadang-kadang kalian akan berbahasa roh, kadang-kadang tubuh kalian akan terguncang, atau kadang-kadang kalian hanya akan terdiam. Itu tergantung. Kadang-kadang kalian meneteskan air mata, kadang-kadang kita tertawa. Kalian tahu, tidak ada kasus yang unik. Kasusnya itu bermacam-macam. Kita sudah mengalami ini semua dalam ibadah kita. Jadi Roh Kudus itu hanya memiliki beberapa nama seperti ini. Roh Kudus. Dan kemudian firman Tuhan itu adalah senjata yang paling kuat di atas semuanya ini. Firman Tuhan itu ada dua fungsi. Firman Tuhan ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah pemberi nutrisi. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang memiliki nutrisi. Sewaktu kita merenungkan firman Tuhan, sewaktu kita merenungkan firman Tuhan, nutrisinya itu akan tersebar ke seluruh tubuh kita. Firman Tuhan, vitamin rohani, protein, lemak, dan semua nutrisi rohani itu akan masuk ke dalam kita. Itu adalah fungsi yang pertama dari firman Tuhan. Sekarang, fungsi yang kedua dari firman Tuhan itu adalah fungsi pedang bermata dua. Ini adalah fungsi ofensif. Ofensif itu berarti menyerang, penyerangan. Efesus pasal 6 ayat 17 dan Ibrani pasal 4 ayat 12 katakan firman Tuhan itu berfungsi sebagai pedang bermata dua. Jadi ketika kalian dan saya kita memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita, dan firman Tuhan itu ribuan pedang bermata dua yang ada di dalam kita itu akan memotong dan bahkan menggali sampai kedalaman akar tersebut, dan mencabut setiap karakter-karakter yang kotor dari setiap kita. Sewaktu semuanya itu sudah tercabut dan nutrisinya itu akan menyembuhkan kita. Semua proses ini kita menyebutnya pengurapan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus. Sekarang kalian sedang mendengarkan firman Tuhan. Kalian sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang firman Tuhan itu sedang masuk ke dalam kalian. Tidak hanya tinggal dalam kepala kalian saja. Kalian masukkan firman Tuhan ini sampai ke dalam hati kalian, maka itu akan memberi kalian nutrisi dan akan memotong dan mencabut karakter-karakter kalian yang kotor. Itulah sebabnya saya katakan, hafalkan. Menghafal itu berarti menelan. Itu saja tidak cukup. Kalian harus menghafalkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka secara tiba-tiba kalian akan berkata, oh, sekarang saya mengerti. Kalian tahu mengapa? Karena ada kekuatan gelap yang membutakan mata rohani kalian. Kekuatan gelap itulah yang membingungkan pengertian kita. Kekuatan gelap itulah yang membuat kalian bingung dan menjadi tidak jelas, bercampur aduk. Jadi
So that you cannot teach Kalian tidak bisa mengajar powerfully dengan penuh because kuasa you do not karena know, kalian you tidak are tahu, not sure, kalian tidak yakin. and you cannot Kalian juga tidak praise bisa him memuji dia because you are not karena kalian sure. tidak yakin. So you just Jadi do kalian hanya it melakukannya through your lip dengan service. bibir saja. Now, after you understand all Sekarang my setelah kalian teachings memahami here, you semua say, ajaran saya I di hope, sini, okay, this saya teaching berharap will help pengajaran you, ini akan membantu kalian in membuka opening your mata rohani kalian. spiritual eyes. When you have, Oh ya, now I understand. sekarang saya mengerti. Then that's a sign Itulah that tandanya you bahwa are dirty, karakter-karakter devil kita characters, yang kotor, for some, karakter setan to some degree, yang ada dalam has kita been removed. sudah dicabut. Now you say, Sekarang now I can see. saya dapat melihat Because word of karena God firman coming Tuhan yang out of keluar me, dari mulut saya at least, okay, yang seperti pedang bermata dua itu masuk ke dalam kalian. Itulah sebabnya kalian dapat duduk di sini sepanjang hari tanpa merasa capek atau ketiduran. Saya dapat melihat bahwa kalian semua terjaga karena firman Tuhanlah yang membangunkan kalian. Ini baru permulaan dari pelajaran kita tentang nama Yesus. Saya akan berhenti di sini.